Halo semuanya, ketemu lagi di Katalog, channel literasi pencari solusi. Di episode pertama ini, kita akan membahas tentang cara menyikapi hidup dengan pendekatan bodo amat. Pendekatan yang ditulis oleh Mark Manson dalam buku yang berjudul Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat. Stay tune di channel ini dan jangan lupa like, share, and subscribe. Pertama, pernah nggak sih kalian merasa hidup kalian tuh selalu kalian gunakan untuk mikirin hal-hal yang sebenarnya tidak penting-penting amat untuk kalian pikirkan? Jika iya, agaknya kalian perlu membaca buku karya Mark Manson yang berjudul Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat. Pertama kali melihat judul bukunya, cukup aneh sih, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Di saat buku motivasi lain ngajarin untuk bersikap dan berpikir positif, kok buku ini ngajarin bersikap bodo amat? Buku ini ditulis oleh Mark Manson, seorang blogger yang tinggal di New York. Nah, bicara tentang sikap bodo amat, di sini bukan berarti kita diajarkan untuk nggak peduli atau masa bodoh sama semua hal. Tapi kita diajak untuk memilih mana saja bagian-bagian yang layak untuk kita peduliin. Karena kita sebenarnya sebagai makhluk hidup, secara biologis akan selalu mikirin sesuatu dan nggak ada yang namanya masa bodoh. Menurut saya, buku ini cocok buat kalian yang kepalanya selalu penuh mikirin segala hal dan setiap hari selalu stres karena mikirin hal-hal tersebut. Bahkan, urusan yang gak ada hubungannya sama kita pun ikut dipikirin. Kemudian, hal apa yang pantas kita pikirin? Dan gimana cara kita bersikap masa bodoh sama hal-hal yang gak ada maknanya buat kita? Nah, di dalam buku ini dijelasin 3 seni dalam bersikap bodo amat. Yang pertama adalah masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Contohnya gini, sebut aja namanya Lisa. Seorang gadis ini punya kulit yang agak kegelapan, sedangkan teman-teman sekolahnya punya kulit putih. Nah, dalam kondisi ini, dia dianggap berbeda. Sebelum baca buku ini, Lisa akan datang ke dokter kulit untuk merubah kulitnya menjadi lebih putih. Tapi, setelah baca buku ini, Lisa akan merasa bodoh dengan itu, karena menurutnya itu nggak penting. Jadi, masa bodoh di sini tidak berarti sikap acuh tak acuh. Intinya, masa bodoh merupakan sikap nyaman saat kamu berada di keadaan yang berbeda dengan orang lain, baik itu kaya, miskin, berhasil, atau gagal. Selanjutnya, secara nggak sadar, mungkin kita sering ngasih perhatian berlebih terhadap hal sepele yang membuat kita terganggu. Misalnya, foto profil mantan di medsos, atau mikirin iklan yang banyak banget pas kita lagi nonton sinetron di TV. Hal semacam itu mencuri perhatian kita dan kepala kita jadi penuh dengan hal-hal kayak gitu. Jadi kita nggak punya sesuatu yang layak untuk dikerjakan dalam hidup. Sehingga cara yang paling tepat untuk memanfaatkan waktu dan tenaga kita adalah dengan menemukan atau memilih sesuatu yang penting dan bermakna untuk hidup kita. Itulah yang menjadi seni kedua, yakni harus peduli pada sesuatu yang lebih penting. Dan seni yang ketiga adalah kita harus memilih suatu hal untuk diperhatikan. Kita nggak bisa untuk terus-terusan fokus pada semua hal. Kita juga harus memiliki prioritas seiring kita tumbuh dewasa. Dan yang terpenting, kita harus dapat selektif apakah hal itu penting atau tidak bagi kita. Contohnya gini, untuk pria, dulu waktu SMA kita peduli banget sama yang namanya rambut. Kalau ada teman kita berkomentar tentang rambut kita, pasti kita langsung permak tuh rambut. Tapi saat kita dewasa, banyak orang yang gak peduli meskipun kebotakan telah melanda, karena mereka menganggap ada hal yang jauh lebih penting untuk dipikirkan. Itu sih inti apa yang bisa saya ambil dari buku ini. Sebenarnya bab kesananya masih ada lagi, tapi itu lebih ke hanya cerita bagaimana menerapkan 3 hal di atas tadi. Pada intinya, agar hidup kita yang pendek ini tidak berakhir sia-sia, mulailah untuk mencoba bersikap bodo amat atas segala hal yang tidak penting bagi diri kita. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus membaca serta mencari solusi dengan berliterasi. Sampai jumpa.